Hari ini bersama Alia di sini, Alia bakal ajak kamu buat kenalan sama salah satu kota yang punya tempat wisata super menarik, yaitu Surakarta. Alia bakal kenalin kamu sama wisata apa aja sih yang ada di kota Solo ini, mulai dari wisata kuliner sampai wisata religinya. Nah, yang pertama akan ada rekan Alia yang bakal nemenin kamu buat cari kuliner terkenal yang ada di Pasar Gede Solo. Langsung aja ke rekan Alia, Cinta. Halo pemirsa, bersama aku Cinta. Kali ini aku lagi berada di Pasar Gede Solo. Seperti yang sudah disampaikan rekan aku Alia, aku bakal ajak pemirsa berwisata kuliner di Pasar Gede Solo. Yep. Nah, salah satu kuliner yang terkenal di Pasar Gede Solo yaitu Dawet Telasih Budermi. Dawet Telasih Budermi merupakan kuliner legendaris yang cocok dinikmati pemirsa ketika berkunjung di Kota Bengawan ini. Tidak lengkap kalau kita tidak tanya langsung kepada pemilik Dawet Telasih Budermi. Selamat siang Ibu, saya izin bertanya-tanya mengenai Dawet Telasih Budermi. Bagaimana awal mula Dawet Budermi ini bisa terkenal dan menjadi sorotan dari warga Solo maupun luar Solo, Ibu? Ya, asal mulanya kan kita pakai bahan alami. Semuanya itu aman-aman aja untuk kita konsumsi. Lah itu semuanya itu dari getok tular. Ya, getok tular itu ya dari mulut ke mulut itu. Oke, baik Ibu. Tahun berapa es dawet ini berdiri dan motif yang Budermi apa yang membuat motif Budermi untuk mendirikan dawet ini? Bukannya mendirikan. Ini kan dah dari neneknya dulu. Jadi kita melestarikan makanan yang tempo-tempo dulu gitu. Oke Ibu, kira-kira dalam satu hari bisa menjual berapa mangkok Ibu? Ya 250 naik turun. Baik Ibu, apakah ada cabang selain di Pasar Gede Solo ini Ibu? Ada, di Sorogenan ini ada, Monumentas juga ada, Solo Baru juga ada. Baik, terima kasih Ibu atas informasi yang Ibu sampaikan. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran pemirsa jika ingin merasakan, dan jika ingin langsung merasakan, langsung berkunjung saja ke Pasar Gede untuk menikmati Dawet Telasih Budermi ini. Terima kasih. Nah, itu tadi merupakan salah satu rekomendasi kuliner di Pasar Gede jika pemirsa berkunjung ke Kota Solo. Baik, selanjutnya akan aku kembalikan ke rekan aku, Alia. Setelah tadi kita udah jelajah kuliner, karena Kota Solo ini adalah kota budaya, pastinya pengen dong tahu budaya apa aja sih yang ada di Solo. Nah, walaupun banyak cagar budaya di Solo, kali ini Alia bakal kasih tahu salah satu wisata budaya yang juga wajib banget buat kamu kunjungin. Akan ada Cela, rekan Alia yang bakal nemenin kamu buat jalan-jalan di Kampung Batik Kauman. Yap, batik jadi salah satu budaya dan ciri khas dari kota Solo yang masih bertahan sampai sekarang. Hai pemirsa, bersama aku Sheila. Kali ini aku lagi berada di Kampung Batik Kauman. Seperti yang udah disampaikan sama rekan aku barusan, aku akan mengajak pemirsa untuk wisata budaya di Kampung Batik Kauman, Surakarta. Seperti yang pemirsa ketahui, kota Solo atau Surakarta ini memiliki daya tarik yang khas sebagai destinasi wisata di Jawa Tengah. Salah satunya adalah sebuah kampung bernama Kauman yang berisi aset-aset warisan budaya yang diakui dunia, yaitu batik.
Sejak tahun 2006 lalu, Kauman dijadikan kampung wisata batik yang dimana letaknya tak jauh dari Pasar Klewer, tepatnya di Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Dulunya, kampung batik Kauman ini merupakan pemukiman kaum abdi dalem Keraton Kasunanan. Maka dari itu, batik Kauman lebih menampilkan motif batik klasik yang didasarkan pada pakem standar keraton. Oke pemirsa, jadi di kampung batik Kauman ini banyak sekali rumah produksi batik. Salah satunya adalah rumah produksi batik Domas. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja tanya ke salah satu pengrajin batik di sini. Selamat pagi Mbak. Jadi ini sebelumnya dengan Mbak siapa? Zahra. Oke. Jadi di sini aku punya 4 pertanyaan. Yang pertama, teknik apa saja sih yang biasanya dipakai di rumah produksi batik Domas ini? Di rumah produksi batik Domas Solo ini kita menggunakan prosesnya, kita proses manual. Untuk tekniknya kita pakai batik cap sama batik tulis. Jadi batik capnya benar-benar manual pakai tangan, satu persatu pakai lilin cetak gitu. Sama batik tulis. Kalau batik tulis emang benar-benar langsung ditulis pakai tangannya sendiri gitu. Jadi memang mungkin batik tulis lebih mahal dibandingin batik-batik yang lain. Terus kira-kira dalam sehari itu biasanya bisa memproduksi berapa kain batik? Kalau untuk setiap hari hampir 500 lebih, hampir 1000. 500 ke 1000 bahan batiknya kita produksi. Terus untuk pemasarannya sendiri biasanya rumah produksi batik Domas ini biasanya kemana aja nih? Oke, kita pemasarannya kita ada sosial media, kita ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Instagram juga. Selain di sosial media, kita juga untuk impornya kita biasanya ikut event-event kayak pameran batik, kayak Inacraft seperti itu. Untuk ekspornya kita juga ada, kita ekspor ke Myanmar untuk saat ini. Ya. Terus untuk jam operasionalnya sendiri itu mulai dari pukul berapa sampai pukul berapa nih Mbak? Untuk jam operasionalnya kita dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke. Terus ini apa namanya, kayak batik yang di sini kan yang dijual beragam. Iya. Itu biasanya dijual dari harga berapa sampai harga berapa Mbak kisarannya? Kalau untuk yang bahan, Iya. kalau yang bahannya katun itu kita dari harga 100.000. Kalau yang untuk bahannya Paris dia lebih lembut lagi, itu di harga 150. Kalau yang udah jadi nanti harganya udah beda lagi kalau udah jadi baju. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Pemirsa, memang ya kampung batik Kauman ini memiliki keunikan tersendiri di mana pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan pengrajin batik di sini. Selain itu, pemirsa juga bisa melihat proses pembuatan batik serta belajar membatik di kampung batik Kauman ini. Jadi bagi pemirsa yang tertarik untuk berkeliling ke kampung batik Kauman, aku sarankan untuk berjalan kaki atau menaiki becak, sebab pemirsa dapat lebih menikmati bangunan tua kampung batik Kauman yang bergaya arsitektur Jawa Belanda, rumah joglo, dan limasan ini. Oleh karena itu, mungkin nantinya kampung batik Kauman ini bisa dijadikan salah satu destinasi wisata budaya bagi pemirsa yang berkunjung ke Surakarta. Kita kembalikan lagi ke rekan saya Alia. Sampai jumpa. Hidup di tengah keberagaman, Kota Solo terkenal dengan toleransi masyarakatnya yang tinggi. Kota Solo punya beragam tempat ibadah yang cocok juga buat dikunjungin sebagai wisata religi. Salah satunya ada Masjid Fatimah yang juga dikenal dengan Masjid Pengantin. Mungkin kalau pemirsa bingung alasannya kenapa, sudah ada rekan saya Anin di sana yang bakal ajak kamu buat lebih kenal sama salah satu tempat wisata religi di Solo ini. Pemirsa, kenalin aku Anin yang bakal nemenin kalian untuk berwisata religi di Kota Solo. Yuk ikutin aku. Di Kota Solo banyak masjid modern maupun masjid peninggalan zaman dahulu yang masih dijaga dan dirawat sebagai tempat ibadah sampai sekarang ini. Salah satunya adalah Masjid Fatimah. Masjid bernuansa modern ini terletak di Jalan Dr. Rajiman nomor 193 Jayengan, Kecamatan Serengan, Surakarta.
masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah sholat saja, melainkan digunakan sebagai tempat kegiatan Islam lainnya seperti pengajian, baca tulis Al-Quran, dan lain-lain. Selain itu, Masjid Fatimah juga terkenal sebagai masjid pengantin. Untuk tahu lebih lanjut seputar Masjid Fatimah, yuk kita langsung tanyakan ke narasumber kita. Nah, jadi sekarang saya sudah bersama narasumber kita untuk tanya-tanya seputar dengan Masjid Fatimah ini. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu dengan Bapak siapa dan di sini sebagai apa nggih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Najim. Ya, istilahnya kalau orang mengatakan, orang Jawa mengatakan kan marbot. Ini penjaga masjid. Ya bersih-bersih, ya tukang ajan, ya yang imami. Di sini saya boleh tanya-tanya sedikit ya Pak tentang boleh. Masjid Fatimah ini. Boleh dijelasin nggak Pak sejarah Masjid Fatimah ini berdiri awal mulanya itu gimana? Awal mulanya Masjid Fatimah ini berdiri dibangun oleh keluarga Batik dan Naradi. Yang beliau bernama Haji Santoso Dullah. Itu berdiri tahun 2004. Sampai sekarang dari keluarga beliau. Jadi itu seperti sumbangan dari keluarga beliau. Ya. Oh iya. Sama kan di Masjid Fatimah ini khususnya di Kota Solo terkenal sebagai masjid pengantin ya Pak. Boleh ceritain nggak Pak kenapa kok bisa dijuluki sebagai masjid pengantin? Itu kan di sini kan kalau ada ijab kabul dan resepsi di bawah itu sudah ada disediakan. Kenapa disebut pengantin? Karena sering banyaknya orang hajat di sini jadi pengantin gitu. Dengar-dengar di Masjid Fatimah ini ada daya tertarik tersendiri Pak, yaitu Al-Quran raksasa. Boleh dijelasin nggak Pak? Diceritain sedikit tentang Al-Quran raksasa itu kayak gimana? Ceritanya istilahnya kalau berdirinya Masjid Fatimah ini mulai 2004 tuh sudah selesai. Jadi Al-Quran yang besar ini dihibahkan oleh Keraton Solo. Jadi Al-Qur'annya itu hibah dari Keraton Solo, bukan dari pendirinya masjid ini. Bukan. Iya. Mungkin itu aja yang kami tanyakan. Terima kasih Bapak atas informasinya. Ya, terima kasih sama-sama. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang Masjid Fatimah. Semoga bisa menjadi referensi pemirsa jika ingin berkunjung di Kota Solo. Wisata kuliner, wisata budaya, dan wisata religi udah Alia kenalin ke kamu, dibantu sama rekan-rekan Alia tadi. Ada Cinta, Cella, dan juga Anin. Udah bikin pemirsa di rumah semakin kenal sama Solo dan tertarik buat datang berkunjung ke sini belum? Kalau gitu Alia pamit undur diri dulu. Semoga informasi tadi bermanfaat dan sampai jumpa.